Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Ibu Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama anak-anak, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kesehatan kepada kita, kenikmatan yang sangat luar biasa, dan nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita. Dan marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kedua kalinya anak-anak, semoga sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul kiamah nanti, di yaumul akhir nanti, kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Nah, ketiga kalinya anak-anak, senang sekali ya berjumpa lagi ya dengan Ibu Vika. Ayo, kangen dak? Nah, kangen kan? Tapi anak-anak, pada pertemuan kali ini ada sesuatu yang berbeda. Pada pertemuan kali ini Bu Vika tidak memberikan pelajaran ya. Biasanya kan ada di pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Namun pada pertemuan kali ini Bu Vika akan memberikan kisah singkat mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Nah, anak-anakku semuanya sudah tahu belum apa itu Isra Mi'raj? Nah, biasanya kalau Isra Mi'raj itu peristiwa apa? Ayo anak-anak. Nah, oh iya, hari ini kan hari libur ya anak-anak. Kira-kira kalau hari libur itu biasanya kalau Isra Mi'raj ada kegiatan apa di rumahnya atau di sekolahnya? Nah, ada kegiatan. Nah, biasanya ada kegiatan lomba-lomba Islami. Nah, kemudian ada pelangan atau membawa bekal sendiri-sendiri. Wah, sangat mengasyikan ya anak-anak. Semoga pandemi segera berakhir supaya kita bisa merasakan kehangatan dan keseruan seperti itu kembali. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Vika ingin bercerita tentang kisah atau peristiwa asal mula Isra Mi'raj. Nah, anak-anak bisa menyimaknya ya. Silahkan disimak. 900 tahun lalu, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pernah terjadi. Tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Dari peristiwa ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya, mulai dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai alasan mengapa kita diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Nah, kisah ini sangat menarik ya anak-anak, dan selalu diceritakan kepada seluruh umat muslim di dunia. Sekarang marilah kita memahami kisah ini agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sebagai usaha kita meneladani dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak, pertama-tama kita mempelajari apa itu Isra Mi'raj dan mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi. Nah, berawal dari kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada dahulu kala dakwah Rasulullah ditolak oleh penduduk Taif. Kemudian meninggalnya 2 tokoh besar Islam, yaitu paman Rasulullah Abu Thalib, dan 3 hari kemudian disusul meninggalnya istri Rasulullah Sayyidah Siti Khadijah. Nah, dan ini sekaligus membuat penduduk muslim semakin sedih, serta kaum kafir Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah. Nah,
Dengan kejadian ini, akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj. Isra adalah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril datang bersama Buraq menjemput dan mengajak Rasulullah SAW untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Sebagaimana adalah sebagai berikut. Berhenti pada 4 tempat untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat adalah sebagai berikut. Pertama, kota Madinah. Dijelaskan bahwa kota Madinah merupakan tempat Rasulullah SAW melakukan hijrah. Kedua adalah Tursina. Dijelaskan bahwa Tursina tempat di mana Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga adalah Baitul Lam, yaitu merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Nah, yang keempat adalah Masjidil Aqsa, yaitu Rasul melakukan sholat sunnah 2 rakaat bersama para nabi, dimulai dari Nabi Adam sampai Isa. Nah, kemudian Rasulullah melakukan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Nah, dalam perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Nah, kemudian di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Nah, kemudian di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, kemudian di langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Nah, di langit kelima Rasul bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Kemudian di langit keenam Rasul bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan yang terakhir yaitu langit ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Rasulullah SAW sampai ke Sidratul Muntaha dan menghadap langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul mendapat perintah untuk melaksanakan sholat, karena perintah sholat adalah sarana mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah selesai berdialog dengan Allah, Rasulullah kemudian melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke kota Mekah. Namun di tengah perjalanan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya tentang berapa banyak perintah sholat yang harus dikerjakan, dan Rasul pun menjawab, 50 waktu ya Musa. Dan Nabi Musa pun menyuruh Rasulullah kembali untuk meminta keringanan. Nah, Rasulullah pun menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta keringanan tentang perintah sholat. Setelah pembicaraan yang cukup panjang, jadilah perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, luhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, Rasulullah SAW kembali ke rumahnya ditemani dengan malaikat Jibril. Nah, tak lama kemudian datanglah Abu Jahal ke rumah Rasulullah, dan Rasulullah pun menceritakan apa yang menimpanya semalam kepada Abu Jahal. Nah, Abu Jahal pun mengumpulkan penduduk Mekah dan menceritakannya kembali. Nah, kemudian Rasulullah juga menceritakan kembali dan membuat kaum muslimin semakin yakin terhadap agama Islam. Sebagai seorang muslim, kita harus melaksanakan perintah sholat wajib 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya.
Nah anak-anak, begitu tadi ya tentang peristiwa Isra Mi'raj. Semoga kita bisa memaknai dan memahaminya. Nah anak-anak, demikian tadi ya kisah tentang perjalanan atau kisah tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang bisa diambil dari kisah yang tadi? Yang bisa diambil adalah bahwa garis besarnya Isra Mi'raj itu adalah asal mula Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat dari Allah. Nah, perintah sholat yang seperti apa? Nah, yang awalnya 50 waktu, kemudian Nabi Muhammad berdialog kembali memohon keringanan untuk umatnya agar jangan 50 waktu ya Allah. Akhirnya mendapatkan keringanan sebanyak 5 waktu. Sholat wajib apa itu 5 waktu? Yaitu ada subuh, kemudian luhur, kemudian asar, kemudian maghrib dan isya. Nah, dari peristiwa Isra Mi'raj kita bisa belajar bersyukur anak-anak, bahwa kita melakukan sholat itu alhamdulillah sholat wajibnya hanya 5 waktu. Nah, tidak 50 waktu ya anak-anak. Wah, bayangkan saja kalau 50 waktu kita sehari mengerjakan sholat 50 waktu. Wah, pasti kita tidak akan bisa melakukan aktivitas lainnya. Jadi hanya sibuk dengan sholat. Alhamdulillah diberi keringanan oleh Allah, yaitu sholat wajib hanya 5 waktu. Kalau sholat-sholat yang lainnya boleh, namanya sholat sunnah. Nah anak-anak, seperti itu tadi ya peristiwa tentang Isra Mi'raj. Semoga anak-anak bisa memahami tentang kisah-kisah tadi dan menjadikan kita yaitu orang-orang yang selalu bersyukur dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dan mau menyimak tentang kisah peristiwa Isra Mi'raj yang sedikit, yang sangat singkat dari Bu Vika. Dan pada pertemuan kali ini atau pada pertemuan pengajian virtual kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu sehat anak-anak, selalu dalam lindungan Allah dan selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila ahwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.